Mengikuti Yesus harus rela untuk menghadapi salib. Mengikuti Yesus bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi didorong untuk memberikan sesuatu, juga memberikan hidup kita. Yudas melarikan diri, tidak menerima Yesus karena dia mencari Yesus untuk kepentingannya sendiri. Padahal mengikuti Yesus harus belajar memberi untuk yang lain, bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengambil keputusan seperti Petrus, bahwa kita membangun persaudaraan atau relasi pribadi dengannya, agar kita semakin mampu menghayati roh Yesus di dalam suka duka kehidupan kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu, kasihanilah aku ya Tuhanku, kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para bapak ibu, keluarga, para biarawan biarawati, para imam, dan putra-putri yang terkasih. Bila kita memperhatikan Injil, sering juga terasa ajaran Yesus seakan-akan menantang kita dan membuat kita risau. Apakah kamu juga mau pergi? Kata Yesus kepada para murid. Rakyat tak dapat menangkap isyarat-isyaratnya dan tertusuk oleh kata-katanya yang dianggap mereka kasar. Apakah kamu juga mau pergi? Tetapi bersama Petrus kita menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sebab di dalam roti, yaitu Engkau sendiri, kami menemukan kekuatan, dan di situ pula kami mendapatkan ketabahan hati untuk mengambil resiko kehilangan diri sendiri, agar dapat menjadi pintu terbuka bagi sesama, sekerat roti dan jalan menuju kepadamu. Kita persatukan dengan saudara-saudari kita yang masih dalam penderitaan karena COVID, juga bagi mereka yang baru saja dipanggil Tuhan, kita doakan juga putri dari Bapak Gubernur kita yang baru dipanggil, dan juga saudara-saudari kita semua. Kita persembahkan dalam Ekaristi ini agar mereka dipersatukan dalam kebahagiaan Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan yang pertama kita diajak untuk melihat bahwa Yosua sebagai pengganti Musa mengumpulkan orang-orang Israel yang memasuki tanah terjanji, tetapi mereka sudah tergoda untuk menyembah berhala, dewa-dewa dari orang-orang yang tinggal di Israel pada waktu itu. Maka Yosua mengumpulkan mereka dan bertanya kepada mereka, apakah kamu tetap akan setia kepada Yahweh yang telah menyertai kamu dalam perjalanan dari Mesir ke Yerusalem? Maka mereka mengatakan, kami akan tetap percaya karena kami telah mengalami bimbingan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Saat itu dialami oleh Yosua semacam saat krisis, karena bangsa Israel yang dipimpinnya mulai menyeberang dalam imannya, mulai mengikuti berhala-berhala yang disembah
oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Tetapi kita terkejut bahwa Yesus di dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi menantang para muridnya. Apakah kamu juga akan meninggalkan saya? Apakah kamu juga akan pergi? Belum pernah Yesus menantang seperti itu kepada para muridnya. Tetapi tentu kita ingat dalam Injil yang lalu bahwa masalahnya adalah ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Kata-kata Yesus itu dipandang keras, baik oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul pada waktu itu, maupun juga bagi para murid-muridnya. Bagi orang Yahudi keras, karena dia tidak bisa mengerti bahwa Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yesus mengatakan kepada mereka bahwa aku turun dari surga. Kedua, bahwa makan tubuh dan darahku, siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selama-lamanya. Ini suatu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kata-kata itu keras, maka orang-orang yang berkumpul pada waktu itu yang telah melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus, perbanyakan roti, dan juga orang-orang sakit yang disembuhkan, dan bahkan Lazarus yang mati dihidupkan kembali, tidak mempengaruhi hidup mereka. Mereka meninggalkan Yesus karena kata-kata yang dianggap keras tadi. Oleh karena itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang mulai bersungut-sungut tentang roti kehidupan. Yesus mengatakan roti kehidupan itu. Akhirnya Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus mewakili murid-murid itu mengatakan, "Tuhan, kemana lagi aku akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup abadi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ikut sabda Yesus, sabda sebagai pelita kita melangkah dalam hidup ini, sabda yang menjadi petunjuk dalam pengembaraan kita di dunia ini, maka kita akan berani mengungkapkan iman seperti Petrus. Karena dia merasa bahwa Yesuslah satu-satunya pegangan untuk hidup yang akan datang. Pada zaman ini di mana kita juga mengalami konflik, mengalami penderitaan yang besar, mengalami perjuangan hidup yang berat, kita juga sering mengalami krisis itu. Karena kita ditantang untuk melihat apakah Yesus itu memang sumber kehidupan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita juga yang sedang sakit, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami tantangan, sekarang ini kita ditanya oleh Yesus. Pertanyaan kepada murid-muridnya, juga pertanyaan kepada kita semua. Apakah kamu juga mau pergi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita beriman pada Yesus yang dalam Injil ini mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Yesus mau mengatakan bahwa Dia asal-usulnya adalah dari surga bersama Bapa dan Roh Kudus yang turun menjadi roti yang hidup, yaitu menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia
berarti bahwa dia mengikuti perjalanan hidup manusia. Tetapi kecuali itu dia mengharapkan kita yang beriman pada Yesus, kita harus semakin menghayatinya dalam hidup kita ini, dalam suka dan duka, bahkan dalam penderitaan yang sedang dialami oleh dunia ini, oleh kita semua. Banyak dari kita kehilangan saudara-saudari karena COVID-19 ini. Yesus pernah mengalami itu, tetapi mengharapkan agar yang beriman pada Yesus dapat menghayati kehadirannya untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup yang sedang dialami sekarang ini. Oleh karena itu Petrus berani mengungkapkan iman itu. Karena apa? Berani mengungkapkan imannya kepada Yesus itu bahwa dia tidak akan pergi. Karena kemana saya akan pergi ya Tuhan? Karena sabdamu adalah sabda hidup abadi. Karena sabdamu yang mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup nyata dalam hidupmu. Dan engkau Al-Masih, engkau Mesias. Maka tidak ada alasan untuk takut beriman pada Yesus sebagaimana diungkapkan oleh Petrus pada waktu itu. Yesus menjadi andalan dalam kehidupan Petrus. Oleh karena itu kita diharapkan dalam mengimani Yesus seperti yang dialami Petrus, pertama-tama harus membangun relasi pribadi dengan Yesus itu, supaya kita mempunyai keberanian, supaya juga dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi suka duka perjalanan hidup ini, kita memang sudah menghayati Roh Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja. Dan Yesus masih mengatakan bahwa kebangkitannya dan kenaikannya ke surga adalah jaminan bahwa Dia menyertai kita. Jaminan bahwa kemuliaan yang Dia alami itu akan menjadi kemuliaan kita yang beriman kepadanya. Ada jaminan. Karena Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah jalan kebenaran, dan Yesus adalah sabda kekal yang menyertai kita semua. Dan juga menyertai kita dalam perjamuan Ekaristi ini. Kehadirannya nyata sebagai tanda penyertaan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengimani Yesus dengan membangun relasi pribadi dalam hidup kita, supaya kita juga mengalami relasi itu ketika kita sakit, ketika kita dalam krisis kehidupan, ketika kita menghadapi kematian, ketika kita merasa tidak menemukan pemecahan dalam hidup kita, kita tetap merasa bahwa Yesus menemani kita karena telah menjamin dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga dan datang di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus, Roh Kristus yang hidup dalam diri kita. Maka marilah dalam Ekaristi ini kita mohon agar kita semakin mampu membangun relasi pribadi dengan Yesus, agar kita bertahan, mempunyai kekuatan, mempunyai iman seperti yang dialami oleh Petrus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga mempersatukan diri dengan banyak orang yang sedang dalam kesulitan, juga masyarakat yang sedang dalam krisis, yang kadang-kadang dalam krisis terjadi konflik-konflik, bahkan terjadi juga perselisihan yang sangat mencemaskan dalam kehidupan bersama kita ini. Oleh karena itu marilah kita sebagai gereja mengimani bahwa Yesus ada, hidup dalam diri kita, dalam gereja, bahwa Roh-Nya
yang akan memampukan kita untuk bertahan menghadapi perjalanan hidup ini. Karena kebangkitan, kehidupan kekal sudah pasti diberikan oleh Yesus dalam kebangkitannya yang sekarang juga hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga berkat Tuhan melimpah bagi kita semua yang mengimani Kristus, dan semoga menjadi hiburan bagi kita dalam perjalanan hidup di dunia yang sulit ini. Dan juga kita mendoakan sesama, karena beriman pada Kristus harus berani menghadapi salib. Beriman pada Kristus harus berani menghadapi dosa kematian, tetapi Kristus sudah memenangkan itu. Oleh karena itu marilah kita mengandalkan Dia, marilah kita berani untuk menghadapi tantangan-tantangan. Dan ketika Yesus mengatakan, apakah kamu juga mau meninggalkan, mau pergi? Kita juga akan menjawab dengan iman seperti yang disampaikan oleh Petrus. Tuhan, kemana kami akan pergi? Karena sabdamu adalah sabda hidup abadi. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Sebelum kita mengakhiri perjamuan ini dengan mohon berkat Tuhan, marilah kita juga bersama-sama menyadari bahwa Kristus juga bertanya kepada kita. Dalam kitab suci tadi, mereka yang meninggalkan Yesus adalah mereka yang menginginkan Mesias yang tidak menderita di salib. Mengikuti Yesus harus rela untuk menghadapi salib. Mengikuti Yesus bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi didorong untuk memberikan sesuatu, juga memberikan hidup kita. Yudas melarikan diri, tidak menerima Yesus karena dia mencari Yesus untuk kepentingannya sendiri. Padahal mengikuti Yesus harus belajar memberi untuk yang lain, bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu marilah kita tetap mengambil keputusan seperti Petrus, bahwa kita membangun persaudaraan atau relasi pribadi dengannya, agar kita semakin mampu menghayati roh Yesus di dalam suka duka kehidupan kita bersama. Kita mengakhiri perjamuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, dibimbing, diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perjamuan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.